Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Global Health Diplomacy dan Public Diplomacy. Anggota kelompok kami ada Amelia Algifari Sobirin, ada saya sendiri, Anissa Syifa Kolbi, ada Hasyifa Bella, Dona Abdullah, dan Fira Najwa. Oke, kita masuk ke definisi diplomasi publik dulu ya untuk mereview lagi. Menurut J. Wang, diplomasi publik itu dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya. Jadi intinya J. Wang ini menganggap bahwa diplomasi publik itu suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat. Nah, dampak yang ditimbulkan ini bisa meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, hingga dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Lanjut ada menurut Jan Mellison yang mana mengatakan bahwa diplomasi publik itu adalah usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara. Nah, berdasarkan kedua definisi yang sudah saya berikan, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan dan memengaruhi publik di luar negeri. Sehingga diplomasi publik ini masuknya ke dalam instrumen soft power. Next. Masuk ke apa itu global health diplomacy. Jadi global health diplomacy ini adalah suatu praktik di mana pemerintah dan aktor non-pemerintah berupaya bersama mengkoordinasikan solusi kebijakan global untuk meningkatkan kesehatan global. Jadi intinya seperti macam negosiasi antar pemerintah dan non-pemerintah yang membentuk dan mengelola lingkungan kebijakan global untuk kepentingan kesehatan, mengutamakan kemanusiaan gitu kan. Dan seperti diplomasi lainnya, saat ini diplomasi kesehatan juga dapat terjadi di berbagai tempat, baik formal maupun informal, dan pada berbagai tingkat otoritas. Nah, disiplin ilmu dalam global health diplomasi juga ada beberapa, yaitu seperti kesehatan masyarakat atau public health, hubungan internasional, international relations, management, hukum atau law, economic, dan kebijakan perdagangan atau trade policy. Oke, jadi selanjutnya itu mengapa global health diplomasi penting untuk dilakukan. Yang pertama, karena semakin banyak tantangan dan permasalahan dalam bidang kesehatan yang melampaui batas-batas negara, sehingga masalah kesehatan semakin menjadi fokus kerjasama internasional, terlebih lagi dengan munculnya perubahan lingkungan global yang cepat dalam berbagai bidang yang menjadikan isu ini semakin kompleks. Yang kedua itu ada perubahan lingkungan hidup yang signifikan. Seperti yang kita ketahui, lingkungan hidup kita itu terus mengalami perubahan. Seperti contohnya pada iklim dan cuaca yang tidak menentu, yang kemudian memicu meningkatnya penyebaran penyakit, terutama yang bersumber dari serangga. Terus yang ketiga itu infrastruktur pelayanan kesehatan yang tidak maksimal di suatu negara. Bisa di next. Oke, masih ada lagi alasan mengapa global health diplomasi penting. Selanjutnya itu karena ketidakseimbangan tenaga kerja kesehatan. Jadi masih menyambung dari poin sebelumnya, tidak hanya infrastruktur pelayanan kesehatannya saja yang bisa tidak maksimal, tapi juga tenaga kerjanya di mana terjadi ketidakseimbangan distribusi, pengetahuan, atau kurangnya perlindungan. Lalu berikutnya ada kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan vaksin di negara-negara maju dan berkembang. Negara-negara berkembang memiliki populasi dan kebutuhan vaksin yang lebih tinggi daripada negara-negara maju, namun distribusi vaksin kurang banyak dilakukan di negara-negara berkembang. Akan tetapi sejak 20 tahun terakhir itu sudah terjadi peningkatan jumlah produksi vaksin yang diproduksi di negara-negara berkembang.
Dan yang terakhir itu karena resiko penyebaran penyakit dan munculnya penyakit baru lebih besar. Apalagi mengingat zaman sekarang karena ada globalisasi, jadi arus penduduk, produk, jasa, dan modal lintas batas juga terus meningkat sehingga resiko penyebaran penyakit dan terjadinya outbreak atau wabah pandemi juga lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya. Oke, ini wabah penyakit yang sebelumnya pernah terjadi. Yang pertama itu ada SARS tahun 2002 sampai 2004. Yang kedua itu ada Zika. Ini pertama kali teridentifikasi tahun 1947 dan kemudian muncul di Malaysia pada tahun 1966. Yang kedua itu ada Ebola. Ini pertama kali teridentifikasi pada 1976 di Republik Kongo dan Sudan Selatan, tapi menjadi wabah pada Desember 2013 di sejumlah negara di Afrika Barat yang cukup parah juga, banyak banget yang jadi korban tewasnya. Terus yang ketiga itu ada chikungunya. Pertama kali teridentifikasi pada tahun 1952 di Tanzania. Terus di tahun 2004 infeksi virusnya menyebar ke 60 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya ada HIV dan AIDS, itu mulai menyebar pada tahun 1980 di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, dan Australia. Kemudian ini HIV AIDS itu masuk ke Indonesia pada tahun 1987, itu dilaporkan kasus AIDS pertama di Indonesia, tepatnya di Bali pada tubuh seorang wisatawan asal Belanda. Dan yang seperti yang kita tahu yang sampai sekarang masih terjadi ya, itu ada pandemi COVID-19. Pertama kali teridentifikasi Desember 2019 di kota Wuhan. Dan akhirnya kasus pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dan pada 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID sebagai pandemi. Next. Yang selanjutnya ada tujuan dari Global Health Diplomacy itu sendiri. Yang pertama ada sebagai instrumen untuk mendesak aktor negara maupun non-negara dalam menangani isu kesehatan global. Pada kasus tertentu, absennya aktor negara dalam menangani atau menanggapi sebuah isu memerlukan dorongan atau desakan dari aktor non-negara yang akan secara tidak langsung maupun secara langsung mempengaruhi situasi politik suatu negara. Pun sebaliknya, pada kasus tertentu dalam menghadapi suatu isu kesehatan global, aktor negara butuh mendesak aktor non-negara yang cenderung memiliki dana khusus dan expert dalam bidangnya dalam menangani ancaman kesehatan global. Nah, yang kedua ada tujuannya adalah untuk mengimprovisasi sistem kesehatan global dalam menghadapi frekuensi pertumbuhan ancaman kesehatan baik secara nasional maupun internasional. Jadi semakin intensnya ancaman kesehatan lintas negara membuat permasalahan kesehatan global ini tidak lagi dapat dianggap hanya sebagai domain kebijakan nasional. Yang ketiga ada tujuannya adalah untuk mencapai efektivitas dalam mengkoordinasikan upaya mengatasi ancaman kesehatan global. Jadi agar suatu upaya terlaksana dengan efektif, maka terdapat hal yang harus diselaraskan seperti halnya regulasi atau kebijakan pemerintah. Kemudian yang keempat ada pemerataan akses terhadap penanganan ancaman kesehatan global. Semakin bertambahnya jumlah masyarakat dunia, semakin tinggi pula intensitas perpindahan masyarakat lintas negara. Dengan demikian, persebaran ancaman kesehatan global juga akan mengalami peningkatan sehingga dibutuhkan upaya agar seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan penanganan yang tepat dan merata, agar tidak ada kesenjangan penanganan untuk dapat juga mengatasi ancaman tersebut secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada aktor-aktor dalam global health diplomacy. Yang pertama ada state actor, ya aktor negara atau yang kita tahu merupakan perwakilan resmi negara yang merepresentasikan pemerintah dan pergerakannya dibatasi oleh kepentingan nasional. Aktor negara diantaranya dapat presiden, wakil presiden, dan juga kementerian. Dalam global health diplomacy, ini mungkin lebih spesifiknya adalah Kemenlu dan Kementerian Kesehatan. Hingga perwakilan pemerintah lainnya yang ditugaskan secara resmi untuk mencapai suatu kepentingan kesehatan nasional. Kemudian, yang kedua, ada non-state actor atau aktor negara yang merupakan kelompok atau
individu yang memiliki pengaruh untuk dapat berkontribusi dalam tujuan dari diplomasi kesehatan global itu sendiri. Yang termasuk aktor non-negara dalam diplomasi kesehatan global diantaranya adalah ada IGO, di sini contohnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada WHO atau World Health Organization, ada ASEAN, ada juga Uni Eropa, dan lain-lain. Yang termasuk juga non-state actor, di sini ada NGO, di sini bisa berupa European Network for Smoking and Tobacco Prevention, ada FDI World Dental Federation, ada International Council of Nurses, ada World Medical Association, dan tentunya yang lain juga. Selanjutnya ada studi kasus. Kerjasama vaksin antara Indonesia dan Cina untuk melawan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2. Virus yang sering disebut sebagai virus corona ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina, pada tanggal 31 Desember 2019. Indonesia termasuk salah satu negara yang terdampak oleh virus tersebut. Selanjutnya, dalam memerangi COVID-19, negara-negara dunia menjalin kerjasama untuk kebutuhan bersama. Beberapa pertemuan seperti KTT luar biasa G20 pada 26 Maret 2020 dan sebagainya diadakan untuk membahas dan mengatasi permasalahan global akibat COVID-19. Hal ini adalah bentuk dari first track diplomasi atau hubungan resmi pemerintah antar negara. Indonesia juga menjalin kerjasama internasional untuk menangani masalah kesehatan dan krisis ekonomi. Indonesia mengikuti Forum International Coordination Group on COVID-19 atau ICGC untuk bekerja sama dalam pembuatan dan penyaluran vaksin. Salah satu pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam diplomasi vaksin adalah dengan pendekatan bilateral. Jadi, Indonesia ini menyebutkan pentingnya kesetaraan akses kesehatan seperti vaksin dalam berbagai forum internasional. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi menandatangani perjanjian kerjasama antara Bio Farma dan Sinovac untuk penyediaan vaksin di Indonesia. Per tanggal 9 Desember 2020, Bio Farma menyiapkan 3 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac, termasuk 1,2 juta dosis dari yang tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 dan 1,8 juta dosis yang tiba pada Januari 2021. Penerima vaksin pertama di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, pada tanggal 13 Januari 2021, menandakan titik awal vaksinasi nasional secara gratis di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Garcia dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait dengan influencer in public diplomacy. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, mungkin alangkah baiknya saya sebagai moderator ingin memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 4 yang mana ada saya sendiri, Stella Maris Venisa, ada Devara Putri Arifin, Eka Prawira Kusuma, Ataya Syafa Mala Nurwanti, dan juga Chenya. Baik, untuk selanjutnya ada table of content atau di mana ada materi-materi yang akan kita bahas pada presentasi pada hari ini, yang mana akan dimulai dengan the definition of influencer and public diplomacy, influencer role in public diplomacy, dan juga ada dilema influencer dan juga ada study case. Dan untuk selanjutnya ada the definition of influencer and public diplomacy, dan bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih Stella. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu influencer dan apa itu public diplomacy. Nah, menurut Haryati dan Wirapraja,
Influencer adalah figur media sosial dengan banyak pengikut dan hal yang disampaikan dapat mempengaruhi pengikutnya. Kemudian, menurut Brown dan Hayes, pihak ketiga yang dapat membentuk keputusan pelanggan dapat pula bertanggung jawab terhadap hasil. Nah, itu dapat dikategorikan sebagai influencer. Dalam Cambridge Dictionary sendiri, influencer itu merupakan seseorang yang dibayar perusahaan untuk menjelaskan produk di media sosial sehingga mendorong pembeli untuk membeli barang-barang tersebut. Dan dalam Merriam-Webster Dictionary, influencer itu merupakan seseorang yang memberi pengaruh atau ilham yang memandu tindakan orang lain. Nah, seseorang itu yang membangkitkan minat pada sesuatu dengan mempostingnya di media sosial. Jadi, influencer itu merupakan seseorang dengan pengaruh luar biasa yang dapat menjadi pandu dan atau menarik khalayak ramai, khususnya itu pengikutnya, untuk mengikuti atau membeli suatu hal, dan biasanya itu melalui promosi di media sosial. Boleh di next? Oke, nah, public diplomacy itu menurut Jay Wang merupakan usaha meningkatkan mutu negara dengan masyarakat. Kalau menurut Jan Mellison sendiri, itu public diplomacy ini adalah usaha untuk memengaruhi orang atau organisasi di luar negara dengan cara positif untuk merubah cara pandang mereka. Nah, menurut pendapatnya Nancy Snow, diplomasi publik ini merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan dan berhubungan dengan kekuasaan, bersifat soft power, yang tidak langsung mempengaruhi budaya, nilai, dan ideologi. Dan yang terakhir itu menurut Walter Lippmann dalam bukunya yang berjudul Public Opinion tahun 1994, public diplomasi ini berhubungan dengan citra negara yang dalam gambaran benak masyarakat tentang keadaan suatu negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik ini sebagai peningkatan citra negara suatu negara untuk mengubah pandangan organisasi atau masyarakat negara lain dengan kegiatan atau aktivitas yang membawa pengaruh besar dan positif. Boleh di next? Kemudian ada influencer role in public diplomacy atau peran influencer dalam diplomasi publik. Next. Media sosial memiliki peranan dalam studi hubungan internasional berupa fungsi sosial media yang dapat memiliki peran dalam pembentukan narasi dan retorika politik untuk target audiens yang telah ditetapkan di mana dampaknya dapat menyebabkan perubahan dalam hubungan internasional dalam ranah global. Dalam hubungan internasional, media sosial memiliki peran yang penting, di mana media sosial ini dapat digunakan sebagai alat untuk berdiplomasi. Di era ini, hampir seluruh masyarakat menggunakan sosial media. Maka dari itu, sosial media dapat menjadi platform yang tepat untuk berbagi informasi dan mengontrol opini publik. Jika media sosial digunakan dengan lebih efisien, diplomasi publik pun akan terlaksana dengan efektif. Dalam sosial media, terdapat orang-orang yang menghasilkan konten menarik, sehingga memiliki banyak followers dan fans, dan tentunya akan tertarik dengan konten yang ditampilkan, dinamakan influencer. Influencer, yang biasanya merupakan akun para selebriti di sosial media, berpotensi dijadikan sebagai saluran diplomasi publik dengan adanya fanbase yang cukup besar, dan berasal dari dalam dan juga luar negeri. Di era modern ini, influencer dapat berperan sebagai non-state actor dalam pelaksanaan diplomasi publik. Karena diplomasi publik adalah cara membangun hubungan timbal balik, terutama dengan bantuan teknologi digital, media aktor non-negara ini dapat dianggap sebagai saluran alternatif yang mendukung strategi hubungan masyarakat integratif di negara manapun. Next. Influencer media sosial dapat berperan penting dan efektif sebagai aktor diplomasi individu yang mampu melakukan praktik diplomasi melalui konten yang disebarkan melalui media sosial. Influencer dapat menyebarkan budaya negaranya sendiri yang dikemas dalam bentuk konten kreatif yang disebarkan ke seluruh dunia melalui media sosial yang mendapatkan atensi dari masyarakat secara global. Influencer berperan sebagai aktor non-negara dalam pelaksanaan diplomasi publik karena influencer juga dapat mempengaruhi opini masyarakat melalui konten-konten yang dihasilkan. Audiens para influencer tersebut juga tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Karena sosial media merupakan platform yang bebas di mana seluruh masyarakat dari berbagai belahan dunia dapat berkumpul.
Para penggemar dari influencer tersebut cenderung akan tertarik dengan apapun yang influencer lakukan, dan kemudian akan mengikuti apa saja yang mereka katakan ataupun lakukan. Maka dari itu, jika influencer membuat konten terkait betapa bagusnya budaya negaranya sendiri, dapat dipastikan bahwa akan ada banyak orang yang mengenal dan akan tertarik dengan budaya tersebut. Dan banyak orang yang juga akan memberi opini akan budaya maupun negara tersebut, bahkan mengunjungi negara itu secara langsung. Tidak jarang juga orang yang mengubah pandangannya menjadi lebih baik terhadap suatu negara karena idola mereka atau influencer tersebut. Boleh dilihat. Oke, selanjutnya itu ada dilema influencer. Boleh di next. Jadi influencer media sosial saat ini tuh diganggu oleh persepsi publik yang tidak baik. Influencer profesional membawa konotasi pesan berbahaya dan secara luas dipandang tidak jujur. Persepsi ini tuh diperparah dengan hiruk-pikuk utusan palsu, selebritas dan calon selebritas yang berlomba-lomba mencari perhatian demi perhatian. Ketidakpercayaan alami publik terhadap influencer mungkin hanya dilampau oleh ketidakpercayaan alami publik terhadap pemerintah. Sederhananya, pemerintah jarang dipandang sebagai pembawa pesan yang kredibel. Rakyat mencari kebenaran dari pemerintah, tentu saja dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah adalah entitas terakhir yang sebagian besar individu ingin mengaruhi atas mereka. Tetapi saat orang merasa bahwa pemerintah ingin mempengaruhi perilaku mereka, mereka melarikan diri atau dalam artian lain tidak ingin dipengaruhi oleh pemerintah. Namun mengambil pandangan sempit tentang influencer, media sosial saat ini membuat perdebatan tentang bagaimana jenis kemitraan ini dapat saling menguntungkan. Boleh di next? Sifat keterlibatan publik adalah untuk memajukan tujuan kebijakan kita, namun kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pemerintah jarang menjadi utusan terbaik untuk melakukan advokasi atas nama mereka sendiri. Ini belum tentu merupakan hal yang buruk, ini hanyalah realisasi dari kompleksitas masalah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dan komunitas yang terlibat. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini, baik di tingkat komunal maupun global, seringkali kompleks. Intinya, sangat penting bahwa tujuan meminta dukungan influencer bukanlah untuk menyamarkan pengaruhnya sendiri. Ini adalah pertimbangan etis yang memisahkan keterlibatan publik yang dirancang untuk memberi informasi yang kredibilitas. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya itu ada study case. Kami mengambil itu dari boy group BTS Korea Selatan. Itu sebagai instrumen diplomasi. Dalam bisa next. Dalam diplomasi publik, aktor mendapatkan sponsor dari pemerintah dan tidak bisa bertindak atas kehendaknya sendiri. Dalam diplomasi publik juga menggunakan model komunikasi satu arah, sehingga pihak lain tidak dapat merespon aktor pada saat itu juga. Sedangkan dalam diplomasi budaya, aktor tidak mendapatkan sponsor dari pemerintah dan dapat mendapatkan sponsor dari pihak non-pemerintah. Dalam praktik diplomasi negara Korea Selatan, mereka gencar menggunakan kekuatan soft power-nya dalam memperjuangkan kepentingannya. Negara ini juga menggunakan diplomasi publik dengan memanfaatkan Korean Wave atau Hallyu. Salah satu kebudayaan yang tersebar melalui Korean Wave di kalangan masyarakat internasional adalah K-pop atau Korean pop. Banyaknya boy group dan girl group yang berkarir di industri musik Korea Selatan rupanya telah menarik perhatian global dengan karakteristiknya yang unik. Hal ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh pemerintahan Korea Selatan untuk menjadikan budaya K-pop sebagai salah satu instrumen diplomasi publik dan diplomasi budaya. Bahkan pemerintahan Korea Selatan menjadikan BTS atau Bangtan Sonyeondan yang merupakan salah satu boyband sebagai aktor diplomasi dan tumbuh menjadi salah satu soft power Korea Selatan yang cukup efektif. Pada tahun 2018, BTS menarik perhatian lembaga UNICEF berkat lagu-lagu yang menyampaikan pesan tentang self-love yang telah mereka ciptakan dalam album yang berjudul BTS untuk menyampaikan 4 pidato yang bertemakan
yang diperuntukkan untuk generasi muda di seluruh dunia, yang kemudian dalam situasi di tengah pandemi pada tahun 2020, BTS kembali menyampaikan pidato di Forum Internasional PBB. Secara bagi generasi muda dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dengan popularitas BTS yang setiap harinya kian memuncak, dalam pengamalannya dalam forum internasional membuat BTS makin dikenal oleh publik internasional. Slide berikutnya itu strategi yang digunakan oleh Korea Selatan dalam diplomasi publiknya adalah dengan menjadikan BTS sebagai dutanya. Korea Selatan mengambil tindakan untuk melibatkan BTS yang merupakan aktor non-pemerintah ke dalam acara formal. Hal ini merupakan strategi yang cukup logis jika mempertimbangkan kepopuleran yang dimiliki BTS. Dalam strategi tersebut di dalamnya telah dirancang beberapa kegiatan yang harus BTS lakukan. Misalnya menghadiri forum internasional seperti hadir dalam rapat umum PBB, menjaga citra baik Korea Selatan, dan melakukan kampanye yang berkaitan dengan isu global maupun kampanye yang berkaitan dengan generasi muda, seperti pentingnya menjaga kesehatan mental. Keputusan Presiden Moon Jae-in dalam menunjuk BTS tanpa alasan dan perhitungan, dengan citra BTS sebagai sekelompok pemuda yang menyampaikan pesan positif yang sangat dibutuhkan bagi generasi muda, yaitu tentang self-love. BTS telah memiliki citra yang lebih baik. Peran BTS dalam diplomasi publik dapat membantu Korea Selatan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu memajukan sektor ekonomi. Dengan BTS yang telah sukses menarik perhatian dan simpati generasi muda, maka tidak akan sulit bagi Korea Selatan untuk membuka kerjasama dengan berbagai negara, karena citra Korea Selatan yang baik telah dibawa dan diperkenalkan oleh BTS. Dengan menggandeng BTS sebagai dutanya, Korea Selatan akan memiliki citra baru di mata publik internasional sebagai negara yang memiliki model pembangunan berkelanjutan yang ramah akan generasi muda. Model tersebut akan menjadi sebuah contoh keberhasilan yang baik bagi negara lain. Di balik model pembangunan yang Korea Selatan yang digunakan akan dibarengi dengan datangnya perusahaan-perusahaan, para teknisi, serta para konsultan, dan bank asal Korea Selatan di belakang mereka. Hal ini menjadi strategi Korea Selatan untuk meningkatkan perekonomian dengan mendorong adanya kerjasama internasional dengan berbagai negara di masa depan. So, the next. Baik, berikut ini merupakan bibliografi ataupun sumber-sumber kami dalam menyusun presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.